Shalom, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mevon Effendi Sugianto, NIM 15202501 041897, guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK IAKN Ambon. Pada kesempatan ini, hari Kamis 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja IAKN Ambon. Pelajaran hari ini di kelas 9 dengan elemen mapel manusia dan nilai Kristiani, subelemen hakikat manusia. Materi pokok bertahan menghadapi pencobaan. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya, saya ke depan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita di saat siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Elizabeth berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada diri kami Tuhan. Dan kami juga sebentar lagi akan mau belajar. Kiranya Engkau bimbing kami, Engkau sertai kami di setiap apa yang kami lakukan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita pada siang hari ini kita akan banyak belajar. Jadi sebelum kita belajar, Bapak mau tanya dulu, yang hadir hari ini, yang tidak hadir hari ini, tidak ada. Tidak ada, semuanya hadir ya. Baiklah, untuk pembelajaran minggu yang lalu kita udah banyak belajar tentang bagaimana kita mau ngasih sama, kemudian apa saja hal-hal yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal lagi di topik yang ke-8, yaitu Allah dan firman-Nya yang menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi cobaan. Sebelumnya kita akan baca Alkitab dulu. Mari. Semuanya ada kan Alkitabnya? Silakan buka di HP yang punya Alkitab elektronik, silakan buka di HP-nya. Kemudian yang punya Alkitab manual silakan buka di Alkitab manual. Kita akan baca Kejadian pasal yang ke-50 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Itu ada beberapa juga di kitab Timotius, nanti kita akan bahas selanjutnya tentang Timotius, tentang hari ini kita belajar tadi di dalam kitab Kejadian, kita udah belajar tentang Yusuf. Namun sekali lagi tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh adalah menjelaskan pergaulan masa kini, kemudian dampaknya terhadap pergaulan remaja Kristen. Kemudian mengidentifikasi berbagai bentuk godaan, dan setelah tadi mengatasi berdasarkan firman Tuhan. Kemudian kita akan meneladani Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang mampu untuk menghadapi dan melawan godaan ini. Kemudian kalian akan membuat sebuah refleksi singkat yang menunjukkan pengandalan diri kepada Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mempraktikkan sikap hidup berdasarkan nilai Kristiani yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ada pemahaman bermakna yang akan kita lihat di dalamnya dalam materi ini. Jadi dalam materi ini berhubungan dengan perkembangan dunia sekarang ini. Di satu sisi itu memang sangat menggembirakan, bukan gitu? Ya, yang menggembirakannya itu apa? Ada berbagai macam informasi yang
mudah mencari informasi bagus. Kemudian banyak kemudahan-kemudahan lain yang kita temui di era sekarang ini. Nah, kemudahan-kemudahan itu adalah kemudahan-kemudahan kadang-kala banyak di bidang teknologi, bukan begitu? Ya. Banyak manusia. Nah, kemudian kegiatan kita ini tentang teladan. Apa teladan yang akan kita peroleh dalam pembelajaran kali ini? Nah, jadi lewat semuanya itu ada beberapa pertanyaan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan godaan? Ada yang bisa jawab? Godaan. Kalau kita lihat di sini tentang godaan, kita juga akan belajar tentang godaan. Godaan kira-kira itu seperti apa dan maksudnya itu seperti apa? Nah, dua teman tadi sudah memberikan sebuah pemahaman tentang godaan. Nah, yang kedua adalah godaan yang kita hadapi sebagai remaja Kristen itu. Jadi kalau kita bertanya kira-kira godaan-godaan, banyakkah godaan, bentuk-bentuk godaan seperti apa yang akan kita alami. Kemudian bagaimanakah kita menghadapi godaan tersebut? Apakah yang harus kita lakukan? Nah, lewat pembelajaran kita ini kita akan belajar bersama bahwa ada hal-hal yang akan kita lewati, bagaimana caranya, dan kemudian apa yang harus kita punya dalam kita menghadapi godaan itu. Modal apa yang akan kita punya. Kemudian apa yang sebaiknya akan kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan, pencobaan dalam pergaulan kehidupan kita setiap hari. Nah, membahas tentang hidup sebagai pengikut Yesus itu, kalau kita lihat bahwa godaan, Yesus pernah dicobai kan? Masih ingat? 40 hari. Oke, bagus. Jadi 40 hari ketika Tuhan dicobai di padang pasir. Nah, baru ada tantangan-tantangan yang dicobai. Ketika Yesus dicobai itu ada tantangan. Di sana kalau tidak salah, iblis mencobai Tuhan itu dalam 3 bentuk. Ya, dalam 3 bentuk tantangan, dan kita akan belajar tentang hal ini apa-apa saja. Nah, kemudian apa yang akan kalian lakukan? Kalau kita, apa yang akan kalian lakukan ketika tetap bertahan? Kalian pernah melakukan nilai-nilai Kristiani, teladan-teladan Tuhan Yesus? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk bisa tetap bertahan di dalam kehidupan kalian untuk mempertahankan diri melakukan kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai Kristiani yang ada di dalam Alkitab? Nah, kita akan belajar bersama. Kemudian hidup sesuai firman Tuhan itu berpegang teguh pada apa yang Tuhan ajarkan di dalam ajaran Kristiani. Ya, jadi merupakan tindakan yang tepat untuk menghadapi persoalan dan pencobaan. Nah, kalau kita lihat di sini, banyak hal yang akan kita alami, banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi sebelumnya kita akan mencoba, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam pokok bahasan kita pada saat siang hari ini, kita mau nyanyi lagu dulu. Nah, kita akan nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ya. Ada yang sudah tahu lagunya? Belum? Ya. Sekarang kita akan nyanyi lagu ini bersama-sama. Tetaplah
hal yang di dalamnya mengandung banyak makna, ya kan? Banyak makna yang mengandung di dalam lagu tadi kita sudah nyanyikan secara bersama-sama. Kita akan coba diskusi bersama, ya. Kita diskusi bersama. Kita akan melihat tentang apa yang dinyatakan di dalam lagu tersebut tentang menghadapi cobaan. Kemudian kita akan menuliskan kesan yang ada di dalam lagu tersebut ketika menyanyikan lagu tadi. Kemudian yang terakhir adalah tindakan apa yang selama ini yang sudah kita lakukan untuk merespon lirik lagu itu. Jadi kita akan diskusi bersama. Yang umum ada sudah tertulis di dalam bukunya, silakan dilihat. Kemudian tadi sudah dinyanyikan. Kira-kira apa saja yang akan kalian lakukan? Ada setiap bait kita, nah setiap bait dari lagu tadi kalian bisa memakai di dalam kehidupan. Yang dinyatakan dalam menghadapi cobaan apa menurut lagu tadi? Bisa berdiskusi dengan masih sakit? Ya dilihat dulu, kemudian berbincang dengan temanmu kira-kira seperti apa menurut lagu yang tadi. Ada lagunya kan di bukumu di halaman ini, ya itu lagunya. Bisa. Oh ya, bisa dipahami. Misalnya kalau ada perbedaan pendapat antara kalian berdua masih bisa dibicarakan dengan baik. Ayo silakan dijawab. Sudah dapat? Aku dapat. Bapak harap satu bisa mempresentasikannya di depan ya. Hasil diskusinya. Oke, silakan. Hasil diskusinya dipresentasikan. Nah, hasil diskusi dari temanmu, ya silakan dipresentasikan. Menurut kami yang dinyatakan dari lagu tersebut adalah walaupun dalam pencobaan dan godaan, Tuhan tetap bersama kami di sisi kita semua. Ya, beri tepuk tangan, Pak Andre. Oke, ada Kesan kami saat menyanyikan lagu tersebut adalah merasa senang dan sejuk. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Yes, bagus untuk kelompoknya Adriel. Yesus memberkati, beliau aplaus lagi, silakan dulu. Nah, kemudian silakan dari cewek-ceweknya, ayo siapa yang masuk? Aku. Ayo silakan. Ya, maju ke depan. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa manfaat dari firman Tuhan berdasarkan lagu di atas? Kami akan menjawab memberikan panduan hidup yang jelas dan menerangi jalan di tengah kegelapan dan kesulitan dunia. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita menjadi lebih dekat dengan Allah yang membantu menguatkan mental dan rohani kita untuk menghadapi berbagai masalah dan pergumulan hidup. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nah, dari hasil diskusi yang kita sudah
lewati tadi, kelompok perempuan sudah memberikan presentasi yang baik, kemudian kelompok laki-laki juga sudah memberikan sebuah presentasi yang baik dan luar biasa di sana. Jadi kalian bisa memahami tentang materi yang akan kita dan sementara kita bahas pada saat siang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh, lebih dalam lagi untuk kita bisa mengerti tentang materi ini, kita akan membahas tentang materi yang sudah dipersiapkan. Kita akan lihat bahwa bertahan menghadapi godaan. Jadi dunia ini penuh dengan cobaan, ya, banyak godaan. Godaan, kira-kira godaan itu kalau yang remaja hadapi itu, kalian bisa kasih contoh enggak, Bang? Godaan yang sering kalian dapat. Jadi godaan adalah sebuah hasrat, sebuah keinginan yang ingin dilakukan. Tapi kadangkala keinginan tersebut, tawaran tersebut berlawanan dengan firman. Ya kan? Nah, kira-kira godaan-godaan apa saja yang pernah dialami? Godaan. Ada yang pernah alami godaan? Saya itu sering mendapat godaan pernah di HP saya, Pak. Tapi saya dengan firman Tuhan untuk selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi saya untuk menghapus semua yang ada iklan-iklan pornonya, Pak. Ya, tepuk tangan buat Adriel, mantap. Jadi itu adalah perjuangan Adriel dan Adriel kesaksiannya tadi merupakan sebuah kesaksian tadi menang terhadap pornografi. Oke, ada lagi? Ya, yang bisa yang pernah mengalami godaan itu? Yuk. Saya Pak. Oke. Silakan Elizabeth. Apa yang pernah dialami? Saya pernah mengalami goda-godaan yang suka bermalas-malasan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Ya, jadi godaan untuk supaya selalu pingin malas saja. Iya, rasa malas. Rasa malas ya. Oke, bagus. Ada lagi? Selain dari rasa malas, ada lagi? Kebohongan. Ya. Sering kali dibuat buat itu, buat kalau misalnya berbohong sama orang tua, misalnya izin kemana-mana. Ya, jadi berbohong menggunakan alasan yang lain. Nah, ya. Jadi pernahkah menang terhadap? Apakah pernah menang? Maksudnya ketika dicobai, ketika mau diintimidasi oleh cobaan tadi, pernahkah menang? Maksudnya langsung bilang tidak dan Anda menang. Ketika kalian bilang tidak, itu pasti Anda menang. Pernahkah? Kejadian pernah. Sama seperti si Adriel tadi, ketika dicobai nonton lagi film porno, dia sudah bilang tidak. Gitu. Pernah? Pernah, Pak. Pernah menang. Untuk malas pergi ke gereja, Pak. Oh, godaannya malas pergi ke gereja. Kenapa maksudnya malas mau pergi ke gereja itu? Ada apa? Karena hujan, Pak. Hujan ya? Iya. Terus itu dipaksa juga ke gereja, jadi saya nekat aja hujan-hujanan ke gereja. Jadi pada suatu ketika hujan lagi, kamu maksain diri agar supaya tetap ke gereja. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, ya, tepuk tangan untuk jawaban-jawaban dari teman-teman. Ada lagi yang bisa? Oh ya, silakan, Barnabas. Saya Pak, itu saya mendapatkan godaan dari teman-teman ya untuk pemikiran seperti mereka mengajak saya melakukan kejahatan Pak. Oh iya. Jadi kayak mencuri, merokok lah, masalah. Namun di lain itu saya masih melihat kebenaran Pak. Ya. Jadi makanya saya bisa menghindari perbuatan jahat itu dan lebih mengikuti kegiatan yang lebih baik. Yes, tepuk tangan. Nandes luar biasa. Ini lebih apa ya? Karena situasinya itu berada pada posisi
sama seperti para penjahat. Ya, tetapi Nandes menang. Jadi dia diperhadap pada godaan-godaan yang membuat dia melakukan sebuah kejahatan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Grace, apa Grace? Seperti apa? Saya merokok, Pak. Terus itu saya pengen cobain, tapi malah sudah ketagihan, dan saya ke situ juga sadar, Pak, karena itu tidak baik untuk saya, lagi dengan penyakit paru-paru dan lain-lainnya. Banyak orang yang merokok itu karena mereka punya ada penyakit yang bikin kita drop dan meninggal gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Grace, lebih luar biasa ini. Tantangan biasanya itu laki-laki saja. Ya, tepuk tangan untuk Grace. Biasanya laki-laki yang apa ya? Yang bukan begitu ya. Laki-laki biasanya yang pokoknya mati pasang, saya lihat itu di lihat kemana-mana. Tetapi dia menang. Grace menang. Tuhan mengasihi Grace. Karena Tuhan mengasihi Grace ini. Karena Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan menyayangi kita semua, kita menang. Bukan kekuatan kita karena kita menang. Tapi tadi ada beberapa teman yang bilang bahwa ada suara yang apa namanya, mengingatkan kita kembali. Itu ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap aja dia mengasihi kita dengan berbagai macam cara. Dia mengasihi kita dengan berbagai macam cara, mengingatkan kita supaya ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, kita menang. Ya, kita menang luar biasa. Oke, nah, ketika kita bertahan dalam menghadapi godaan, itu kita sama sebenarnya kita posisi kita sama seperti gambar ini. Kita berada di lautan. Seorang diri, ada badai, ada ombak. Nah, kita sendiri di sana. Nah, jadi masa remaja itu adalah masa di mana ada topan, ada badai, kamu sendirian di sana. Yang kamu harapkan mau membantu kamu ternyata kadang-kala menjerumuskan. Ya, bukan begitu? Ya kan? Kadang-kala mau membantu tapi malah menjerumuskan kita. Seharusnya dia menjadi teman yang membuat kita nyaman, aman, ternyata dia yang membawa kita ke dalam pencobaan. Nah, topan dan badai itu kalau di masa remaja itu bukan hanya masalah-masalah yang seperti yang kita cerita tadi. Kadang-kala stres. Jadi tekanan yang berat itu datang bukan kadang-kala dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Itu tekanan. Ini jadi badai sebenarnya yang terbesar adalah badai yang kita punya sendiri, yang kita buat sendiri, yaitu keinginan. Keinginan kita sebenarnya adalah badai terbesar yang kita harus menang terhadap badai itu. Kadang-kadang keinginan kita kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan begitu? Ya kan? Nah, coba keinginan. Pernah nggak mengingini di luar dari batas kemampuan? Pernah ya? Bisa kasih contoh satu Bapak, keinginan yang di luar batas kemampuan? Saya masih tahu Pak, HP saya kan hilang. Waktu mama mau kasih pengganti Ya, HP-nya. Tapi saya itu ingin sekali yang harga HP yang 5 juta ke atas. Iya. Cuman nggak mampu, jadi apa boleh buat, jadi ambil yang di bawahnya saja. Gimana saja ya, tepuk tangan buat Andrea. Ternyata ada. Nah, sama seperti teman-teman yang lainnya. Jadi keinginan kita kadang-kala besar, ya kan? Itu yang mencobai diri kita sehingga keadaan kita tidak sejahtera. Padahal dengan HP yang biasa aja bisa internet kan? Ya, nah, tapi karena melihat iklannya bagus, ya iklan yang cobaan itu namanya. Jadi iklan itu bagian dari cobaan juga. Jadi ada iklan yang wow, dicobai kita. Apakah kita yang namanya tadi itu namanya konsumerisme. Itu tadi
Jadi masuk di konsumerisme, cobaan konsumerisme. Jadi keinginan yang memiliki. Padahal yang kita punya ada yang biasa aja bisa untuk melakukan apa yang kita inginkan sebenarnya. Contoh, itu kan HP yang mahal itu kan cuma untuk internet toh. Nah, HP yang biasa dengan HP yang mahal sama, tetap internet, ya kan? Tetap masuk internet. Cuma gengsinya kan HP yang Apple, itu kan gengsi saja. Nah, oke, kita lanjut. Jadi pilihan-pilihan di sekitar mengganggu kita. Itu mengganggu konsep diri kita. Itu mengganggu konsep diri. Nah, kemudian karena itu mengganggu konsep diri, kita punya konsep yang benar. Jadi dalam kita berjalan di dunia ini, kita harus punya konsep yang benar. Nah, konsep itu adalah sebuah patokan yang sudah kita latih bersama supaya kita taat pada patokan tersebut. Kita harus punya konsep di dalam hidup kita. Nah, patokan di dalam hidup kita adalah firman. Jadi segala sesuatu masuk ke firman Tuhan. Sama seperti Antiel tadi, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Sama seperti tantangan-tantangan yang kalian hadapi tadi, tetapi karena firman Tuhan. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, yang dia pegang firman. Dia selalu berkata kepada iblis, ada tertulis, dan dia menang. Ya, jadi konsep diri yang benar adalah berlandaskan firman Tuhan. Nah, biasanya kita itu dihantam dengan sebuah godaan. Godaan itu sangat enak. Kalau nggak enak bukan godaan. Zat, godaan pasti enak. Pasti memikat kita. Jadi bukan godaan, kalau nggak enak bukan godaan namanya. Kita digoda. Menawarkan sesuatu yang kuat di batas kemampuan kita. Nah, itu penggunanya biasanya sudah tahu siapa yang membuat godaan, pasti bisa membuat godaan. Kita akan belajar tentang bagaimana tokoh-tokoh Alkitab menang terhadap godaan. Ya, kita akan lihat bersama. Ini ada salah satu contoh tentang godaan. Nah, kita akan menonton video ini secara bersama-sama. Tadi kalian sudah belajar dan lihat bagaimana keteguhan dari contoh yang ada di Alkitab tadi. Mereka menghadapi pencobaan, mereka menghadapi persoalan, tapi satu hal mereka menang. Karena siapa? Ada Tuhan. Jadi pesannya untuk kita, seberat apapun masalah, seberat apapun persoalan, ketika kalian tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, teguh berpegang pada kehendak Tuhan, kepada Tuhan, dia pasti akan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Mungkin orang sekarang bilang tidak ada jalan, kamu harus seperti ini. Oh, selalu ada jalan. Tuhan pasti akan membela kamu, Tuhan pasti akan menolong kamu. Jadi tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa. Berdoa, andalkan Tuhan dalam semua aspek ini. Karena ini adalah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Sebagaimana contoh yang sudah kita lewati, bahwa mereka bisa menang terhadap persoalan, mereka bisa menang terhadap pencobaan karena ada Tuhan. Ingat, di dalam badai ini ada Tuhan. Apapun itu, apapun masalah, tetap ada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Oh, aku bisa seperti ini, begini, nanti begini. Itu tidak akan bisa berguna apa-apa tanpa Tuhan yang menolong. Jadi, kita akan belajar tentang tips. Kita harus jadi diri kita sendiri. Ya, kalian sudah jadi diri sendiri belum? Jadi diri sendiri. Pernah nggak niru? Pernah niru? Kamu pernah niru? Waktu yang lalu kita udah belajar tentang niru kan, cita-cita. Ya, waktu lalu kita udah belajar tentang cita-cita. Jadi pingin sepak bola ya, niru seperti Messi. Sama niru seperti Messi.
Kita bisa niru seperti Messi, tapi kita bukan Messi. Ya? Artis yang paling kalian, siapa yang berikan Bapak nama artis yang kamu sukai? Yo, perempuan bisa artis yang kamu sukai. Namanya siapa? Artis, berikan satu nama. Artis yang kalian sukai. Ada? Natasha Wilona. Natasha Wilona, mantap. Kira-kira bisakah kamu jadi Natasha Wilona? Bisa. Bapak tanya Elizabeth, bisa nggak jadi Natasha Wilona? Nggak bisa. Nah, tapi bisa niru gayanya. Bisa. Ya kan? Dari rambutnya, dari apanya, dari cara dia bicara, bisa ikuti. Mana yang berpengaruh baik terhadap hidupmu, terhadap cita-citamu, terhadap imanmu, jadikanlah dia teman yang dekat. Tetapi kalau yang berpengaruh buruk, silakan dia jadi teman seperti biasa, teman biasa aja, tapi jangan menjadi teman yang dekat, yang berpengaruh dekat. Oke, selektif dalam berteman ya. Kemudian, siapa yang mirip ini tadi? Nanti. Oke. Kemudian, tips ketiga adalah miliki waktu doa secara teratur. Berapa kali Anda berdoa setiap hari? Alkitab berkata itu senantiasa berdoa. Berdoalah senantiasa. Berarti memiliki keyakinan masa depan. Ada orang yang tidak yakin akan hidupnya. Ya. Kenapa orang tidak yakin sama hidup? Karena dia merasa putus asa. Kenapa dia putus asa? Ya, kenapa dia putus asa? Dia putus asa karena tidak punya tujuan. Kamu kan punya cita-cita, gitu? Kan itu, kamu punya tujuan toh? Ya. Itulah masa depanmu. Cita-cita, tujuan hidupmu. Orang yang tidak punya tujuan adalah orang yang tidak punya masa depan. Harus punya tujuan. Aku mau jadi apa? Aku akan jadi apa? Aku harus dengan sekuat tenagaku bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolongku mencapai tujuan. Udah pernah kita bahaskan bersama waktu yang lalu tentang tujuan hidup, ya kan? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Cita-citamu seperti apa? Capai itu. Kamu pasti bisa. Andalkan Tuhan. Memang menghadapi cobaan, menghadapi masalah, tetapi Tuhan pasti akan selalu menolong kamu. Kalian mencoba untuk merefleksi, Bapak akan bagi. Refleksikan pribadimu. Jadi refleksikan pribadimu. Setelah tadi kalian melihat video tadi, nah itu coba refleksikan pribadi. Refleksikan pribadi. Jadi refleksikan video tadi terhadap atau refleksikan penjelasan setelah video tadi, pembelajaran kita pada ini tentang pada apa siang hari ini. Refleksikan ke dalam hidup. Jadi, silakan merefleksikan apa yang sudah kalian dapat. Yang pertama tentang Yusuf, yang kemudian tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu dua saja. Yusuf dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Silakan merefleksikan Bapak Tugu. Timotius tuh enggak, Pak? Nah, kalau Timotius nanti kita akan baca selanjutnya. Ya, silakan. Dua saja, yaitu tentang Yusuf dan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Silakan. Dari penjelasan Bapak di depan juga tadi, silakan merefleksikan. Silakan refleksikan dalam hidupmu apa yang kamu dapat dari video tadi. Selesai tentang pembelajaran kita tentang pencobaan, tentang godaan. Mungkin ada dari kalian akan bertanya, silakan yang ingin bertanya. Adel, apa? Saya Yang ingin mau ditanyakan, ya. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa remaja Kristen harus berpegang kepada firman Tuhan? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus untuk Adriel, tepuk tangan dulu untuk Adriel. Ya. Nah,
bagaimana agar supaya remaja Kristen harus berpegang pada firman Tuhan. Oke, dari pembelajaran kita bahwa firman Tuhan itu adalah merupakan sebuah kekuatan, sebuah pegangan yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Termasuk kalian-kalian, termasuk kita semua. Nah, untuk berpegang pada firman Tuhan, ada tips kecil yang ingin Bapak sampaikan. Kalau Bapak ingin sampaikan ke kalian, tips yang sederhana. Baca Alkitab setiap hari, minimal, biasanya kalau Bapak di rumah 1 pasal, tapi minimal ada 1 ayat yang kalian hafal. Itu berpegang kepada firman. Jadi kemanapun kalian akan pergi akan diingatkan. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan firman yang kalian hafal itu, sehingga ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita di kepala kita, di seluruh hidup kita. Dia akan mengingatkan kita, dia akan mengingatkan seperti ini. Itu salah, ada firman tertulis seperti ini. Biasanya ada firman tertulis, jangan kamu mencuri. Ketika tiba-tiba kita diperhadapkan kepada sebuah tantangan di mana ada uang, tidak ada orang, ya kan? Orangnya lagi jalan, tapi ada uang gepok di sini ya. Tiba-tiba mau pingin ambil 1. Itu. Kedua, misalnya ada teman-teman ngajak kita untuk minum minuman keras, ya kan? Tapi ada firman yang pernah kau hafal dan baca bahwa jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, ya kan? Jauhilah pergaulan buruk yang merusak kebiasaan baik. Itu firman Tuhan. Itu pergaulan buruk. Nah, jadi itu caranya. Oke, ada mungkin dari teman-teman kalian yang lain lagi, silakan. Kalian mau bertanya? Oke, Nandes, silakan Nandes. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana remaja Kristen menghadapi godaan pergaulan bebas? Contohnya seperti merokok. Oke, terima kasih Nandes. Aplaus dulu untuk Nandes. Ya, jadi tadi sudah Bapak agak sedikit jelaskan dari Adel tentang merokok, ya kan? Minum minuman keras dan lain sebagainya. Jadi Alkitab berkata bahwa firman Tuhan tadi firman Tuhan itu adalah pegangan pokok utama. Nah, kita kalau tidak punya firman Tuhan di kepala kita, bagaimana kita mau punya firman Tuhan sementara kita tidak pernah membaca? Ya kan? Jadi firman Tuhan tidak datang begitu saja, itu harus kita baca. Nah, ketika kita baca, itu akan tertanam di dalam hati kita. Dan Tuhan akan mengingatkan itu di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tiba pada posisi-posisi di mana kita diperhadapkan dengan pencobaan ini itu banyak sekali, ada seks bebas, ada tadi bilang Nandes tadi rokok, minum minuman keras dan lain sebagainya kan, karena sudah ada firman di dirimu yang sudah pernah kamu baca, kamu hafal, kamu renungkan, Tuhan akan memakai itu untuk mengingatkan kita agar supaya tidak melakukan hal itu lagi. Ada orang yang tidak berani mengakui kesalahan. Orang kalau bahasanya gentleman, gitu. Jadilah gentleman, jujur pada diri sendiri dan berani. Nah, langsung saja kita buat kesimpulan. Dari hasil tadi, apa yang kalian dapat? Yuk. Dari pembelajaran kita, kesimpulannya apa? Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita agar kita bisa menjadikan firman itu sebagai pembimbing dan pelindung di hidup kita. Ya, firman itu sebagai pembimbing dan pelindung dalam hidup kita. Tepuk tangan untuk Adel. Ya, apa kira-kira kesimpulannya? 1, boleh. Kedua, siapa lagi yang membuat kesimpulan? Yuk. Tuhan menolonginya. Tuhan selalu menolong. Iya. Oke, mantap. Beri tepuk tangan juga untuk Grace. Tetapi diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan membela selalu, ada pembelaan Tuhan kan selalu kuat. Ya. Tuhan ada di sisi kita. Oke, itulah kesimpulan kita di akhir pembelajaran ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama dan
Bapak KTP kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami sudah melakukan pembelajaran kami di hari ini. Ke depan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Nanti dilanjut minggu depan. Oke, Tuhan Yesus berkati.